Nah, oleh sebab itu, dari instansi-instansi itu, kita minta lakukan pemetaan. Tadinya kita sampai 30 Agustus, rupanya sistem di BKN waktu itu belum siap. Ya, sehingga kita dorong sampai tadi 30 September 2022. Ya, jadi artinya nanti silakan penyampaian ini dilakukan. Nah, nanti ada SPTJM-nya, itu juga wajib. Tapi kemarin kita bersepakat dengan Pak Deputi, dengan Pak Harmen, sebelum SPTJM itu muncul, nanti akan ada uji publik. Ya. Dan SPTJM ini mengandung tadi aspek hukum di sini, ya, memiliki konsekuensi. Ya. Jadi oleh PPK-nya Pak, SPTJM-nya itu. Ya, jadi artinya nanti oleh PPK-nya. Ya, kemarin dari Pak Harmen itu, Pak Aba, kayaknya kita harus sebelum ini biar gitu biar orang lihat, oh ini orang nggak pernah kerja kok ada namanya di sini. Jadi untuk menghindari konsekuensi hukum di belakang hari, ya. Nah, nanti yang aplikasinya nanti besok yang tanggal 24 itu akan di launching. Tapi dalam hal tadi September nggak ada, maka kalau dia tidak masuk ke dalam ini, maka kita anggap dia tidak memiliki pegawai ASN. Kalau ada kebijakan, kita tidak akan lagi mempertimbangkan. Karena kalau di sini sudah by name, Bapak Ibu sekalian, ya, datanya itu by name. Kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian nanti kebijakannya seperti apa. Tapi kalau datanya sudah ada di sini, yang akan terkena itu orang-orang yang ada di dalam itu. Ya, orang yang terkena. Jadi kalau ini mengandung konsekuensi, makanya Bapak Ibu sekalian, apalagi sampai puluhan ribu jumlahnya gitu ya. Nah, itu nanti yang harus disiapkan, ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, secara teknis koordinasinya itu kami minta untuk berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara, karena yang secara teknis dia melakukan itu. Ya, jadi harus siap-siap nih, ada waktu, mungkin ada tim teknis yang secara khusus. Kalau di Jawa Timur saya kira koordinasinya tim BKD provinsi sudah bagus dengan Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa dilakukan sama-sama seperti ini, gitu ya. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu, kalau kita petakan, ya, maka SDM yang ada di instansi pemerintah itu nanti hanya ada dua, gitu ya. Ada dua, karena yang outsourcing itu bukan instrumen ASN. Dia hanya PNS, P3K. Jadi kalau sifatnya permanen, ya, itu PNS. Kalau yang sifatnya temporer itu dalam arti 1 tahun dia diperpanjang, 1 tahun dia diperpanjang. Boleh nggak 20 tahun, 30 tahun? Boleh. Walaupun guru bunyinya 5 tahun plus 5 tahun, boleh nggak setelah itu perpanjang? Boleh. Sepanjang dia usianya belum 60 tahun. Jadi temporer itu bukan tempo-tempo kerja, tempo-tempo enggak, bukan. Ya. Tapi temporer itu dia setiap tahun dia harus wajib dilakukan. Tapi di luar ini, ya, yang bukan jabatan ASN, maka dia harus dilakukan melalui proses alih daya atau outsourcing. Kalau yang PNS yang P3K itu diperlukan apa? Kompetensi orangnya. Tapi kalau yang outsourcing yang diperlukan itu jasanya. Bapak perlu jasa kebersihan, bukan orang yang ngebersihinnya, tapi jasanya, perusahaan jasa, di dalamnya ada orang-orang melakukan itu. Jadi yang outsourcing itu yang dibutuhkan itu jasanya. Kalau PPK dan BNS itu orangnya. Gitu. Jadi kalau yang jasa, si A, si B, si A nggak perlu dia ganti orang lagi, yang penting jasa kebersihannya jalan. Maka dia yang dibutuhkan itu adalah jasanya di sini. Jadi dia memang berbeda, gitu ya. Dia itu berbeda, ya. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, tadi kami sampaikan kalau guru setidaknya dengan kita mengangkat guru ini, kita mengurangi, termasuk tadi ada yang sudah lulus PG, berarti kalau Pak Hasim masuk Dapodik dan formasinya diusulkan, harusnya itu udah aman. Karena yang lulus PG itu sudah bisa langsung diangkat menjadi PPPK guru yang lulus PG, Bapak Ibu sekalian.